selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, perkenalkan saya Maria Elsiana. Di podcast kali ini sudah hadir teman saya Reni yang akan temani saya untuk membahas topik tentang strategi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Baik, sebelum membahas topik kita hari ini, saya akan menyapa teman saya terlebih dahulu. Hai Renilda, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke topik kita hari ini. Menurut teman Reni, apa sih strategi evaluasi pembelajaran anak usia dini? Oke, menurut saya strategi evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan segera, di mana strategi evaluasi juga menggunakan teknik-teknik pengumpulan data informasi yang handal dan terampil serta waktu yang diperlukan. Baik, pada penjelasan tadi, Reni sempat menyebutkan bahwa strategi evaluasi juga menggunakan teknik-teknik pengumpulan data informasi. Jadi di sini saya mau bertanya, teknik-teknik apa saja dalam pengumpulan data informasi? Oke, baik. Terima kasih teman Maria untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing teknik pengumpulan informasi yang dipakai dalam anak usia dini, di mana ada dua teknik yang dipakai dalam pengumpulan data informasi. Yang pertama yaitu teknik tes. Metode tes digunakan dengan alat penilaian berbentuk tes. Di sini ada dua jenis, yaitu tes standar terdiri dari tes intelijensi, minat, bakat, dan kepribadian anak usia dini. Yang kedua yaitu tes buatan guru. Dalam mengembangkan tes ini, guru harus memilih secara cermat butir-butir pertanyaan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh anak usia dini. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Selain tes, metode penilaian yang lain adalah metode non-tes. Metode ini digunakan dengan bantuan alat-alat penilaian yang sering digunakan di TK, yaitu terdiri dari pemberian tugas, percakapan, observasi, portofolio, dan anekdot. Baik, jadi dalam strategi evaluasi menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti teknik tes dan non-tes. Pada teknik non-tes, Reni menjelaskan bahwa ada alat-alat penilaian. Coba teman jelaskan alat-alat penilaian tersebut. Oke, baik teman Maria. Di sini saya akan menjelaskan kelima jenis alat penilaian non-tes yang dipakai di TK. Yang pertama yaitu pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu cara penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas tertentu sesuai kemampuan anak. Penilaian dengan cara ini dapat digunakan dengan cara melihat hasil kerja anak dan cara kerja anak mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu percakapan. Percakapan adalah penilaian yang dilakukan melalui percakapan atau cerita antara anak dengan guru atau antara anak dan anak. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data nilai yang dilakukan dengan merekam atau mencatat secara sistematis gejala-gejala tingkah laku pada anak usia dini. Yang keempat yaitu portofolio. Yang dimaksud dengan portofolio adalah buku berisi catatan tentang penilaian atau aktivitas atau hasil karya anak di TK yang dinilai oleh guru. Yang kelima yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi
apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak usia dini. Baik, menurut Reni, teknik yang paling tepat digunakan dalam pengumpulan data informasi itu apa? Oke, baik, terima kasih teman Encis. Pertanyaan sangat bagus dan menarik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Encis. Oke, baik teman. Teknik yang dipakai dalam mengevaluasi hasil belajar anak usia dini adalah teknik tes. Karena di mana teknik tes ini lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil dari segi ranah proses berpikir anak atau kognitif domain. Oh iya, jadi menurut teman Reni, teknik yang dipakai dalam evaluasi adalah teknik tes. Mengapa teknik tes dipakai dalam evaluasi proses pembelajaran? Baik, karena di mana teknik tes ini lebih domain dari teknik non-tes. Maksudnya teknik tes ini lebih digunakan untuk mengevaluasi hasil dari segi proses berpikir atau kognitif anak usia dini. Sedangkan teknik non-tes pada umumnya memegang peranan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap, afektif domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Jadi baik teman Maria, secara umum evaluasi pembelajaran dibagi dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama evaluasi formatif, di mana dilakukan pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung. Misalnya mengakses anak belajar dalam bentuk pengalaman tertentu seperti bermain dalam tugas tertentu seperti menggambar dan menulis. Yang kedua, evaluasi sumatif. Itu dilakukan pada akhir satuan program, bisa satuan semester atau satuan bulanan, bahkan satuan program mingguan. Pada dasarnya evaluasi sumatif merupakan himpunan terstruktur dan hasil evaluasi yang dilakukan dalam program ini dipilih lebih baik. Oke, baik, sekian pembahasan materi tentang strategi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Terima kasih Reni yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang dibicarakan hari ini atau apa yang dibahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.